Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberi judul atau tema taat agar selamat. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 14 sampai ayat 18. Firman Tuhan katakan demikian. Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, pada waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Puji Tuhan, Allah berbicara dengan berbagai cara. Tuhan memang punya banyak cara untuk melakukan banyak hal. Ketika Dia mau berbicara, Allah bisa pakai sarana mimpi, bisa memakai juga hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakainya? Ada malaikat sebagai utusan, dia bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan atau suara Tuhan. Para nabi juga menyampaikan isi hati Tuhan. Juga para pemimpin rohani, bisa gembala atau orang-orang yang di atas kita, otoritas di atas kita. Juga satu hal yang seringkali juga tidak disadari oleh orang-orang percaya, bahwa pemerintah pun juga bisa dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam suratan Roma pasal 13 ayat 4, firman Tuhan katakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita mau tunjukkan ketaatan kita kepada Allah yang tidak kelihatan melalui pemerintah yang kelihatan, yaitu sebagai hamba Allah. Kita melihat tadi di dalam kitab Ayub bahwa ketika Allah berbicara, ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Entah itu berupa nasihat atau teguran, tetapi apa yang Allah katakan itu selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk menghalangi, kalau kita baca tadi bahwa ketika Allah berbicara tujuannya yaitu untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Dan juga dilanjutkan di ayat selanjutnya, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut. Kita melihat dan kita pun bisa merasakan dalam situasi kondisi yang mengandung ancaman. Seringkali anak Tuhan berseru minta tolong pada Tuhan agar Tuhan datang untuk mengutus malaikatnya untuk menolong dan membebaskannya. Dalam situasi yang kita hadapi saat ini juga, di mana terjadi ancaman-ancaman sehingga orang-orang takut, dan di dalam ketakutannya mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan datang, supaya Tuhan menolong menyelamatkan jiwa mereka. Dan entah kita sadari atau tidak sadari, sebenarnya Allah sudah hadir. Dia sudah utus hamba-hambanya untuk menjaga langkah kita, menjaga perbuatan-perbuatan kita, supaya kita tidak berjalan kepada maut dan celaka. Kita melihat lewat pemimpin-pemimpin rohani dan pemerintah sudah menyerukan aturan-aturan yang seharusnya dapat kita taati agar kita, saudara dan saya, dan orang-orang yang dekat dengan saudara bisa terlindungi. Seringkali ketika kita ada dalam keadaan-keadaan tertentu, kita mudah sekali bahwa orang-orang di sekitar kita atau orang yang tidak kita kenal, kita anggap mereka sebagai malaikat Allah untuk menolong kehidupan kita. Kita juga seringkali menganggap bahwa ketika kita dapat pertolongan dari orang-orang tertentu yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui sebelumnya, kita anggap itu sebagai malaikat Tuhan yang menolong kita. Tetapi
bisakah kita juga saat-saat sekarang ini menempatkan pemerintah sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah yang ditugaskan atau yang dipercaya Allah untuk menjaga keselamatan kita. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan untuk kita menjalani hidup dengan bijaksana. Kita hidup memang tidak dikuasai oleh ketakutan. Takut bukan berarti kita hidup sembarangan, tetapi takut itu juga kita harus jalani dengan kewaspadaan. Saya bisa ambil sebuah ilustrasi bagaimana takut itu bukan berarti hidup sembarangan. Contohnya seorang petinju dia ketika dia bertanding dengan lawan tandingnya, dia punya keberanian dan punya keyakinan, punya ambisi untuk mengalahkan lawannya. Tetapi di tengah-tengah pertandingan, petinju ini tidak sembarangan memukul dan tidak sembarangan bertindak. Dia punya perhitungan-perhitungan. Dia kadang-kadang menghindar, kadang-kadang melakukan sesuatu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika pemerintah menganjurkan untuk kita tidak menjalankan aktivitas yang berlebihan, itu bukan berarti kita sedang dikuasai ketakutan, tapi kita sedang dikuasai ketaatan. Bukan berarti kita tidak lagi menjalani aktivitas kita seperti halnya biasanya, bukan, tetapi kita sedang menjalani kehidupan yang bijaksana. Ketika pemerintah menganjurkan aturan-aturan, marilah kita anggap bahwa pemerintah itu sedang dipakai Tuhan sebagai hambanya untuk kebaikan kita. Dan ketika kita jalani hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan jamin keselamatan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya yakin Tuhan menjaga kehidupan kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, anugerah-Mu. Engkau berjaga-jaga atas kehidupan kami semua. Bahkan di tengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia, terlebih bangsa kami, Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, biarlah Tuhan menjaga, melindungi, memberkati pemerintahan bangsa kami, terlebih Bapak Presiden, juga para medis, tenaga-tenaga kesehatan garda depan yang menanggulangi virus wabah ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan mereka kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan yang mereka hadapi. Engkau tolong berikan juga kebijaksanaan kepada masyarakat bangsa Indonesia, terlebih umat-umat-Mu Tuhan, supaya mereka memiliki hati bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan hadir lewat pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di bangsa kami. Mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi nasihat yang baik buat setiap kami. Demikian juga kami, Tuhan, biarlah memiliki ketaatan. Berkati pula bangsa kami, berkati jemaat Tuhan, biar kami dilingkupi dengan kasih anugerah Tuhan. Jagai kami dan seisi rumah tangga kami, keluarga kami, lingkungan kami di mana kami tinggal. Orang-orang yang bersentuhan dengan kami, yang berjumpa dengan kami, mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan. Justru di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah kekacauan dunia ini, biar nama Tuhan semakin ditinggikan. Engkau Tuhan semakin bertambah-tambah besar dalam kehidupan kami, dan kami semakin berkurang-kurang. Berkati aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati serta pikiran kami semua. Kami tak beriman kepada Tuhan, tetap jalani hidup kami di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.